Oke, kita akan mulai. Ya, yang pertama mengenai turunan berarah dan gradien. Ya, turunan berarah dan gradien. Saya ingatkan kembali, saya kurang melihat kemarin kita mulai dari vektor gradien. Nah, saya tidak tahu ya sudah dibahas atau belum, tapi kalaupun sudah kita ulang kembali saja sedikit. Nah, ada yang namanya vektor gradien. Ya, vektor gradien. Nah, jadi dia berupa vektor. Diingatkan kembali, namanya juga vektor gradien, gitu ya. Dinotasikan, jadi kalau kita punya fungsi Z sama dengan fxy, dua peubah ya, atas X dan Y. Nah, vektor gradien dari F itu ditulis dengan seperti ini, grad F, gitu. Dengan Bu Ning kemarin sudah melihat ini? Ada notasi yang seperti ini? Ada enggak? Bu. Ada ya? Oke, sip. Nah, dia berupa vektor di mana isinya vektor DR2, isinya 2 seperti ini, dia adalah turunan Fx dan Fy gitu ya. Atau bisa ditulis dengan seperti ini, notasi vektor saja biasa atau pakai IJ juga boleh. Nah, jadi dia Fxi turunan terhadap X ya dan turunan terhadap Y gitu. Nah, dibacanya biasanya grad F gitu. Ini kayak delta ya, tapi delta kan kalau delta begini ya, apa lancipnya segitiganya ke atas gitu, gunungnya kalau yang ini ke bawah. Ya, grad F, grad F atau ada juga yang menyebutnya nabla, nabla F gitu. Ya dibacanya. Nah, ini dia adalah vektor gradien namanya. Sifat-sifatnya saya yakin sudah diberikan oleh Buning. Sudah belum sifatnya? Yang apa? Coba saya tulis dulu ya. Sifat-sifat vektor gradien. Yang pertama itu apa namanya di sini nomor 1 lah gitu ya. Sifatnya adalah grad dari penjumlahan. Nah, ini sama dengan ya, ini penjumlahan fungsi begitu ya. Fx dengan y-nya itu sama dengan ya grad f ditambah grad g gitu. Ada yang sudah melihat ini? Kayaknya kalau ini belum, Bu. Belum, benar ya, belum ya. Oke, kemudian yang kedua, nah kalau misalnya dikalikan dengan alfa begitu ya, si fungsinya ya ini juga sama saja. Nah, bisa keluar begitu, seakan-akan alfanya keluar ya dengan grad F gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini khusus dengan apa perkalian gitu. Jadi si fungsinya dikalikan. Nah, ini pakai aturan perkalian. Jadi mirip seperti turunan begitu, mirip seperti aturan turunan perkalian. Karena memang si grad ini kan vektornya terdiri dari komponen-komponen turunan parsial begitu ya. Nah, jadi kayak ini U-nya adalah F, V-nya adalah G. Jadi U aksen V ditambah U V aksen gitu ya. Nah, sebetulnya kan begini berarti U aksen dikali V gitu. Nah, tapi supaya tidak salah paham bahwa ini yang dikalikan kan ini vektor ya. Ini vektor tapi ini fungsi biasa begitu. Ini takutnya salah paham si F-nya dikalikan dengan G gitu ya. Jadi si G-nya saya tulis di depan. Ditulis di depan. Jadi ini adalah apa berarti ya? V U aksen gitu lah ya. Ditambah U V aksen gitu. Nah, ini sifat-sifat grad. Seperti ini. Ya, oke, kita berikan contoh lah. Kita kerjakan contoh. Bentar. Ya, contohnya misalnya tentukan gradnya ya. Misalnya yang pertama fxy sama dengan ya kita lihat di sini e pangkat x kuadrat ditambah 2xy gitu ya, ditambah kemudian misalnya di sini 5x kuadrat
kemudian sin Y, gitu ya. Mx kuadrat sin Y. Nah, coba tentukan misalnya grad F-nya dulu sekarang. Tapi, oh ya, tentukan grad F di titik, atau bisa langsung begini ya nulisnya. Jadi kalau cuman tentukan grad F ya sudah, dia masih dalam bentuk X dan Y gitu ya, fungsi dalam X dan Y. Tetapi kalau misalnya dinyatakan titiknya misalnya di titik 1,2 gitu ya. Di titik 1,2, nah berarti harus sesuai dengan titik ini. Disubstitusi ya nilainya. Baik, coba gimana? Berarti kita punya grad F itu adalah, ingat kembali, Fx, Fy gitu ya. Nah, Fx-nya apa? Turunin terhadap X. Yuk. Mana ini? Tidak ada suaranya. 2x plus 2y. Oke, pelan-pelan supaya yang lain juga bisa. Jadi E pangkat X, E pangkat gitu ya, E pangkat diturunkan terhadap apapun ya, E pangkat dulu gitu ya, karena ini variabelnya ada di sini X-nya. Jadi E pangkat X kuadrat plus 2XY dikali, hati-hati, turunan pangkatnya terhadap X, apa? 2x plus 2y. Betul. Tuh, jadi 2X plus 2Y ya. Ini turunan pangkatnya terhadap X. Nah, makanya untuk biasanya ini ditaruh di depan begitu ya, mungkin tadi yang mau dibilang. Kemudian ditambah, nah ini diturunkan terhadap X, hati-hati. 10x sin Y. Oke, betul, 10x sin Y ya. Karena si sinnya ya dianggap bilangan saja gitu ya. Dia ngikut aja gitu ya. Baik, setelah itu saya tulis begini saja dulu, tidak usah disubstitusi dulu. Nah, maka sekarang kalau FY-nya gimana? E pangkat X kuadrat plus 2XY. Betul, sama dulu gitu ya. 2X-nya, nah tapi dikali turunan yang pangkatnya itu terhadap Y. 2X. 2X. Ya, ditambah, kemudian baru yang itu diturunkan terhadap Y. 5x kuadrat cos Y. Ya, 5X kuadrat cos Y. Sip. Begitu. Ya, ini adalah turunannya. Nah, baru kita gradnya, baru kita sekarang substitusi yang ditanyakan adalah grad di titik 1,2 gitu, yaitu adalah kita substitusi saja 1,2. Jadinya berapa? 5 E pangkat Hmm? 1 kuadrat. Ditambah 2 gitu. Ditambah 4 ya? 5 ya? 5. 5 E pangkat 5 ditambah 10 sin 2 gitu ya. Ini memang Dikali itu dulu. 5. Yang ini. Berapa Oh tuh? ya, maaf. 6 ya? 6 ya? Enggak. Saya juga salah. 6 ya harusnya. Betul? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, gitu. Jadi ini 6 E pangkat 5 ditambah 10 sin 2, kemudian yang bawah 2 E pangkat 5 gitu ya. Ditambah 5 cos 2 gitu. Ya ini yang pasti bilangan real lah ya, bilangan real. Nah, seperti itu. Memang bilangannya nggak enak ya. Nggak apa-apa. Gitu. Menentukan grad ya, vektor gradien. Dan kemudian kita lihat dulu sekarang yang sifat misalnya, yang dimaksud dengan yang bawah itu apa sih? Yang nomor 3 misalnya. Sifat yang ketiga ya, saya ingin menunjukkan sifat yang ketiga. Nah, misalnya fx-nya yang mudah aja lah ya, fxy-nya sama dengan ya e pangkat xy gitu, terus ditambah x kuadrat y. Gitu. Kemudian kalau gxy-nya itu adalah sin xy, misal begitu ya. Nah, maka ketika ditanyakan berapa grad Fg, nah bisa dengan 2 cara ya, Fg nih yang ini ya, yang nomor 3. Bisa dengan 2 cara ya, memang mereka dikalikan dulu, lalu dicari gradnya nanti, atau ya kita pakai ini, gitu, tidak usah dikalikan, kita pakai aturan ini, gitu, bahwa grad dari Fg, ya, grad dari Fg
ini dalam kurung ya, itu adalah G dikali grad F ditambah F dikali grad G gitu. Nah, ini sebetulnya mirip aturan rantai. Aturan perkalian ya, bukan aturan rantai. Nah, G berarti sin XY gitu. Dikali grad F, ya grad F vektor ya. Vektor, apa berarti Fx sama Fy-nya? Fx E pangkat XY dikali Y. Y. Nah, berarti Y E pangkat XY gitu kan ya. Ditambah 2XY. ya 2XY. Oke, kemudian kalau FY-nya X ya, E pangkat XY ditambah X kuadrat. ya X kuadrat. Nah, ini ditambah E pangkat XY ditambah X kuadrat Y. Nah, sekarang grad G gitu ya. Grad G-nya adalah vektor apa? Sin turunannya X. cos. Jadinya Y cos X Y ya. Gitu ya. Ini diturunkan terhadap X. Lalu kalau diturunkan terhadap Y, X plus. ya X cos X Y gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ini sifat tadi gitu. Bisa kalikan dulu kemudian dicari gradnya atau menggunakan sifat ini. Nah, jadi nanti kan vektor juga ya, ini dikali yang atas, ini berupa vektor lah. Kayak alfa dikali vektor 1 2 misalnya gitu, ditambah beta dikali vektor 3 4 gitu. Terus dijumlahkan. Operasi vektor saja seterusnya. Seperti itu maksud dari sifat yang dijelaskan ya. Nah, itu adalah vektor gradien. Ini sebelum kita ke turunan berarah, karena nanti pada turunan berarah kita menggunakan vektor gradien ini. Ya. Nah, sekarang secara geometri vektor gradien itu apa sih gitu ya? Vektor gradien itu apa secara geometri? Nah, saya akan menunjukkannya di buku aja. Atau enggak usah lah. Bentar. Nah, misalnya begini. Vektor gradien secara geometri itu adalah vektor yang tegak lurus ya dengan ini kurva ketinggiannya gitu pada titik yang diberikan, pada titik yang dimaksud. Jadi misalnya begini, saya punya gambarnya, bentar ya. Nah, gambar permukaannya lah ya itu kayak mangkok, misalnya mangkok terbalik gitu. Mangkok tengkurap ya, tumpah isinya. Gitu. Misalnya begini, pusatnya di 0,0 aja deh supaya enak melihatnya. Jadi pusatnya di 0,0. Kita lihat ya. X, Y, Z gitu. Ya, bayangkan ada apa namanya? Tadi saya bilang mangkok gitu ya. Pusatnya di 0,0. Jadi begini gitu. Irisannya, tapi ini mangkok. Nah, gini. Gitu ya. Mudah-mudahan kebayang ya. Nah, ke sana juga sama gitu ya. Sana gitu. Ada bekas kaki mangkok lah. Sorry. Nah, gitu. Misalnya ini ketinggiannya 6. Gitu, misalnya. Nah, kalau saya gambarkan ini permukaan ya. Bayangkan ada mangkok sempurna gitu ya. Mangkoknya smooth, tengkurap gitu ya. Kulitnya aja ya, jangan dibayangkan dia pejal. Jadi kulitnya saja. Namanya juga permukaan. Nah, berarti kalau saya gambarkan kurva ketinggiannya, itu gimana? Ini di sini misal jari-jarinya 5 gitu ya. Jari-jarinya 5. Halo. Ada yang mendengarkan saya? Ya, Bu. Ya, kurva ketinggiannya gimana? Level curve atau yang kemarin itu? Halo. Kata konturnya gimana? Kalau saya punya permukaan yang seperti ini, kata konturnya berupa apa? Di sini digambarkan. Berupa lingkaran gitu, Bu. Lingkaran, betul. Kalau di titik 0,0 berupa di sini nih titik 0,0 titik ya, titik. Ini yang hijau ini ketika K-nya sama dengan 6 gitu kan ya.
Nah, kemudian kalau ini 5, ini anggaplah lingkaran ya. Jadi saya punya ininya lingkaran sempurna, begitu alas dari si ini. Gitu. Nah, jadi beginilah kegedeannya. Nah, saya geser gini ya. Nah, ini yang merah ini ketika K-nya berapa? Berarti ketinggiannya? Ada yang bisa melihatnya? Ini? Nih, titik-titik di sini 0, betul. Karena ini di lantai ya. Jadi ini ketika K-nya 0 begitu. Dan seterusnya, misal diiris di sini di ketinggian 5 misalnya ya, di sini di ketinggian 5 ya bentuknya juga lingkaran ya, ditaruh di bawah gitu. Nah, kan kurva ketinggian tuh begitu ya. Nah, jadi kita iris di ketinggian berapa, K-nya itu ketinggian berapa, kemudian ditaruh di bawahnya, di lantai. Nah, ini tuh gambar lantainya yang saya gambarkan di sini. Jadi ketika ketinggian 5, ya gambarnya yang ini, gitu ya, kurva ketinggian. Nah, ini ketika K sama dengan 5, dan seterusnya. Misal ketinggiannya 1, gitu ya. Nah, ya, ketinggiannya 1. Begitu. Kemudian ya ketinggiannya 3 lah. Dah, satu lagi. 3 misalnya gitu ya. Satu lagi. Oke. Nah, baik. Apa yang disebut dengan vektor grad gitu ya? Kita itu ingin tahu apa yang dimaksud dengan vektor grad. Nah, si permukaan ini, si permukaan mangkok yang terbalik ini, itu kan punya persamaan Z sama dengan fxy. Sebetulnya ada ya persamaan khususnya, pokoknya Z sama dengan fxy gitu ya. Nah, misal ketika ditanyakan apa itu vektor grad f di titik 1,2 gitu. Nah, 1,2 itu berarti saat x-nya 1, ya, saat X-nya 1, kemudian Y-nya 2 di sini. Nah, titik 1,2 kira-kira kejauhannya. Kira-kira di sini gitu di lantai ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, begini 1,2 di lantai di situ, dan kemudian kita tarik ke atas, oh ini gitu. Misalnya ya, sekian Z-nya. Nah, apa itu grad itu apanya gitu. Nah, ternyata grad itu kalau kita gambarkan ini X, ini Y di lantai ya. Grad itu vektor 1,2 ini di sini. 1,2 ini kan tadi 5 ya di sini. 5. Kemudian berarti di sini 1,2 kira-kira. Nah, di sini misalnya itu grad itu vektor yang ini nih. Nah, yang tegak lurus dengan kurva ketinggiannya. Gitu. Tegak lurus dengan kurva ketinggiannya. Oh, salah. Maaf. Saya gambarnya harusnya jangan ke situ, ke dalam. Ya. Jadi titik 1,2 di lantai itu yang ini, titik 1,2. Nah, kurva ketinggiannya. Jadi dia tegak lurus dengan kurva ketinggian, maka vektornya itu ke sini, ke arah sini. Ini yang saya gambarkan hitam ini ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tegak lurus dengan vektor yang saya gambarkan supaya kelihatan tegak lurusnya. Kan yang orange gitu ya, di yang orange. Titik 1,2-nya berada pada kurva ketinggian yang orange gitu ya. Kemudian, nah ini tegak lurus tuh